Kita berdiri, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya sangat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat bergembira sekali bisa kembali lagi beribadah bersama-sama dengan saudara. Dan ini kesempatan yang baik sekali Tuhan berikan untuk boleh mengizinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Dalam pembacaan tadi ada satu cerita yang sangat menarik. Saya bisa membayangkan bagaimana ada dua orang tua. Dalam cerita selanjutnya, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara baca, itu bukan saja Bapak Simeon, atau boleh saya sebut kakek Simeon. Dan juga kalau Saudara baca ke selanjutnya, ayat 36 sampai ayatnya 40, Nenek Hana. Yang diizinkan Tuhan untuk melihat, bahkan menggendong, dan memberkati anak yang sudah ditunggu-tunggu begitu lama. Bayangkan saja, tidak disebutkan berapa lama Bapak Simeon atau kakek Simeon menunggu. Kalau yang jelas, Hana diperkirakan kurang lebih sekitar setelah dia menikah dan suaminya meninggal janda, dikatakan bahwa dia menunggu cukup lama, puluhan tahun. Bayangkan setiap anak yang dibawa untuk diserahkan di bait Allah, kemungkinan besar mereka pikir, inikah dia? Puluhan tahun, bayangkan. Saya kurang tahu tiap tahun itu berapa banyak anak yang dibawa oleh orang tua untuk datang dipersembahkan di bait Allah. Sesuai dengan hukum Musa, bahwa anak, khususnya laki-laki secara khusus, waktu umur 8 hari harus disunat. Lalu setelah masa sunatnya sudah selesai, sudah kering, lalu mereka dibawa kepada Tuhan untuk diserahkan. Dan penyerahannya menarik sekali. Tidak hanya diserahkan saja, tapi kedua orang tuanya pun harus memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan begitu baik untuk mereka. Nah, Tuhan Yesus kalau dalam cerita ini, kedua orang tuanya tidak begitu mampu secara finansial. Itu sebabnya persembahannya hanya 2 ekor burung merpati saja yang dikasih. Tapi pada prinsipnya mereka datang untuk mempersembahkan. Coba bayangkan kalau Bapak, Ibu, dan Saudara adalah kakek Simeon dan Nenek Hana di situ. Dan Simeon mendapat penyataan Roh Kudus bahwa kamu tidak akan mati sampai matamu sendiri melihat bayi itu. Nah, kadangkala kita melihat bahwa di dalam
foto-foto atau gambar-gambar Tuhan Yesus, bayi Yesus dikasih kepalanya dibuat lebih terang. Ya, ada aura yang dikasih lebih terang. Kira-kira waktu bayi Yesus di bawah ada muncul itu, dia normal baby, ya, nggak ada sama sekali. Tapi Roh Kudus yang sama yang sudah memberitahu kepada Simeon bahwa engkau sebelum engkau mati engkau akan melihat penyataan itu. Pada saat yang bersamaan juga mendapat kesempatan untuk melihat, kemungkinan besar ada suara Roh Kudus, ini dia yang kamu nantikan. Itu sebabnya khotbah saya pagi ini adalah ungkapan dari Simeon. Mataku telah melihat keselamatan. Dia bilang, Tuhan, kalau mau cabut nyawa saya, go ahead. Silakan Tuhan. Saya udah lama nunggu. Kalau mau cabut silakan. Kalau mau dipanggil silakan. Karena mataku telah melihat keselamatan itu. Ada beberapa gambar-gambar yang saya temukan di Google Image. Dan ini satu gambar yang sangat menarik yang saya temukan. Dia melihat bayi itu. Saya senang untuk melihat gambar-gambar, khususnya artis Kristen yang mencoba untuk menggambar. Ada seorang artis Kristen namanya Don DiCiani. Kalau saudara Google, itu dia ada kurang lebih 75 lukisan yang dia buat. Dan kebanyakan lukisan-lukisan itu menggambarkan teologi dalam Alkitab. Jadi teologi tidak hanya ditulis, ya, tidak hanya dibuat dalam buku, tapi buat juga dalam gambar ini. Nah, ini satu gambarnya yang menarik, ya, lukisannya menarik. Namanya Simeon's Moment. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kakek Simeon ini waktu mengambil dan mengangkat, menggendong bayi Yesus itu. Saya izinkan saudara lihat 30 detik, lalu saudara membayangkan, ini lukisannya. Kalau saudara lihat apa yang dia lukis itu menggambarkan pembacaan Alkitab kita tadi. Ada lihat peta dunia di situ? Menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ada lihat terang di situ? Ada. Ada lihat dia berdoa? Ada. Ya. Cukup mahal sih, saya lihat-lihat ratusan dolar ya. Yang aslinya itu sudah. Tapi ini gambar ini menolong saya untuk memahami. Wah, begitu sukacitanya kakek Simeon ini. Matanya bisa melihat keselamatan itu. Coba perhatikan ayat 30, 31 dan ayat 32. Dia katakan begini, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Waktu dia bicara tentang keselamatan, waktu Simeon bicara tentang selamat atau keselamatan itu, kira-kira apa maksud keselamatan itu? Ya, kadangkala kita beli asuransi supaya apa? Selamat di jalan, ya. Kalau celaka ada yang bantu untuk ganti kita punya mobil yang rusak, atau kita beli asuransi yang lain untuk selamat. Apakah keselamatan ini dimaksudkan? Bagi bangsa Israel, salah satu alasan mereka menolak Yesus karena mereka berpikir Yesus adalah juru selamat secara politik. Karena waktu itu mereka ada di dalam penjajahan Romawi. Tapi apa yang dimaksudkan dengan keselamatan itu? Ada 3 hal yang saya temukan waktu membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Keselamatan yang dimaksudkan saudara-saudara adalah keselamatan kekal bagi segala bangsa. Perhatikan ayat yang ke-30 dan 31. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah menjadi yang kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi keselamatan ini tidak eksklusif dimiliki oleh orang Yahudi yang pada saat itu boleh melihat dengan mata kepala sendiri. Keselamatan ini sudah dari sononya dipersiapkan untuk seluruh bangsa. Itu sebabnya gambar tadi, gambar Simeon's Moment itu luar biasa. Dia taruh peta dunia di situ untuk memberikan gambaran bahwa ini bukan milik satu bangsa, milik seseorang, tapi milik sekalian banyak orang. Ada 3 ayat yang saya ingin baca dan jelaskan secara perlahan-lahan untuk saudara, kalau saudara mau catat ayat-ayat ini. Yang pertama tadi Matius 1, dan yang kedua Roma pasal 3 dan Kisah Rasul pasal 4. Kita lihat yang pertama dulu, Roma pasal 1.
Waktu Yusuf diberitahu oleh malaikat bahwa tolong ambil tunanganmu Maria untuk menjadi istrimu, dia mengandung. Aduh, coba bayangin kalau saudara waktu itu lagi sedang tunangan, khususnya laki-laki, lalu bukan karena Anda, sama sekali tidak pernah sentuh Anda, lalu tunangan Anda katakan, Kak, saya hamil. Itu rasanya gimana? Apalagi Maria itu dari Nazaret. Pada saat itu Nazaret itu terkenal kota yang kalau boleh dibilang Sin City lah, nggak beda dengan Las Vegas. Ya, itu sebabnya ingat waktu Nathanael diberitahu itu dia juru selamat Yesus itu, Nathanael bilang apa? Apakah ada yang baik datang dari Nazaret? Jadi kalau saya waktu saya pikir, pantas kamu memang orang Nazaret, hamil di luar nikah. Tapi kalau saudara perhatikan dalam Matius 1:20-21 ini indah sekali. Waktu Yusuf mempertimbangkan maksud untuk meninggalkan Maria, Tuhan bilang gini, Yusuf anak Daud, atau Tuhan katakan lewat malaikat, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tidak dari siapa-siapa, tidak dari orang lain, itu adalah dari Roh Kudus, Allah sendiri yang menyebabkan. Dan perhatikan ayat 21, di sini dijelaskan arti keselamatan itu, ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Atau sama artinya dengan Joshua, Yesus, Yosua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari mana? Bukan politik, bukan kemiskinan, bukan masalah apa, tapi dari dosa. Sumber dari segalanya. Problem manusia, dari dosa manusia. Ini menarik sekali. Waktu Simeon mengangkat, dia bilang, Tuhan biar sudah saya diambil. Mata saya sudah melihat keselamatan daripadamu. Dia memahami keselamatan dan kelepasan manusia dari ikatan dosa mereka. Rasul Paulus menulis dalam Roma 3:23, apa itu dosa dan apa itu upah dari dosa. Jelas sekali. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang. Bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Pak, dia tidak pernah buat dosa. Ya, perbuatan enggak. Tetapi dia lahir di dalam dosa. Dia ada dalam keadaan orang berdosa dan dia pun butuh keselamatan. Lalu 6 ayat 23 kita baca bersama-sama ayat ini. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Upah dosa, akibat dari dosa itu maut. Apa itu maut? Banyak orang pikir mati. Bukan. Maut itu adalah terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, atau dengan kata yang cukup keras yang Alkitab sampaikan dan banyak orang sekarang dari mimbar jarang mau dihotbahkan, yaitu neraka. Itu upah dari dosa. Saya sengaja kasih keluar gambar ini untuk selama-lamanya. Itu upah dari dosa. Itu sebabnya betapa penting keselamatan ini. Saudara bisa memiliki seluruh dunia. Alkitab katakan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini? Kekayaannya lebih dari Bill Gates atau siapa aja kekayaan, tapi kalau jiwanya tidak selamat, kehidupan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, apa gunanya? Karunia Allah, hidup yang kekal. Tidak heran Simeon begitu bersukacita. Terima kasih Tuhan, saya sudah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan keselamatan ini hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus yang dulunya penakut, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali waktu Yesus disalibkan, dan setelah dia menerima Roh Kudus, mendapat keberanian untuk memberitakan ini, dia berkhotbah. Itu KKR yang luar biasa, kebangunan rohani luar biasa. Nggak ada band waktu itu, ya, nggak pakai PowerPoint, nggak ada pakai promosi. Dia sampaikan firman Tuhan. Alkitab katakan 3.000 orang bertobat. Inti dari khotbahnya ini dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dia udah jelaskan kenapa Yesus mati.
dan jelaskan mengapa dia bangkit dari orang mati. Tapi Kisah Rasul 4:12 ini intinya. Kalau boleh ini jadi ayat hafalan saudara untuk tahun Natal ini, dalam musim Natal ini. Dan keselamatan sama-sama. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada keselamatan dari yang lain. Orang banyak bilang, Kristen ini terlalu eksklusif. Kok tidak kasih peluang lah kalau agama lain bisa menyelamatkan. Bukan saya yang buat eksklusif. Alkitab, firman Tuhan yang buat eksklusif. Yesus satu-satunya keselamatan di mana saya dan saudara bisa peroleh. Tidak ada nama lain selain di dalam Dia. Hanya nama Dia, nama Yesus saja yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tolong lihat kiri kanan, bilang begini, amin. Itu benar. Itu sebabnya tidak ada alasan gereja Tuhan pergi beritakan nama Yesus. Tidak salah kita buat pelayanan sosial, tapi kalau tidak ada nama Yesus diberitakan lewat pelayanan sosial, semua itu tidak ada artinya. Karena yang menyelesaikan masalah dosa, keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Yang kedua, keselamatan apa yang dimaksudkan di sini? Ini menarik sekali saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan hal yang kedua ini adalah keselamatan sebagai penggenapan nubuat. Perhatikan ayat 30 tadi dan 31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu rupanya dari awal, kalau saudara baca Perjanjian Lama itu, Tuhan sudah menunjukkan rencananya di dalam menyediakan keselamatan itu. Jadi keselamatan yang kita dapat dalam Yesus Kristus, kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitannya, itu bukan sesuatu yang koinsiden, yang tiba-tiba. Ya, jadi dia lahir, dia mati, kalau gitu kita buat cerita ke belakang bahwa ini nubuatnya. Tidak, itu sudah dinubuatkan lebih awal. Seperti ada seorang anak yang belajar memanah, lalu satu saat dia bilang, "Pak, saya mau coba-coba panah di belakang." Lalu dia mana gitu, lalu, "Pak, sudah kena." Papanya datang lihat, wih luar biasa. Itu ada lingkaran lalu pas anak panah di tengah. Papanya bilang, "Hanya beberapa minggu kok kamu sudah jadi juara, seperti juara pemanah." Dia bilang, "Gampang Pak, saya panah dulu baru saya buat lingkaran," katanya. Kelahiran Yesus itu bukan jadi dulu baru nanti dibuat lingkaran di sekitarnya. Tidak. Mari kita lihat beberapa catatan Alkitab. Ribuan tahun sebelumnya sudah memberitahu bahwa Yesus akan lahir dan begitu tepat. Misalnya, nubuat pertama sekali tentang kelahiran Tuhan Yesus di Kejadian 35. Lalu nanti di Yesaya, ayat-ayat yang sering kita baca dalam musim Natal. Dan juga Lukas, Yesus sendiri memberitahu bahwa dia sendiri sudah dinubuatkan. Kejadian 3:15. Masih ingat ceritanya ini? Waktu Tuhan berbicara kepada iblis, setan, dan juga kepada Hawa yang waktu itu jatuh. Dan dikatakan, dan ini janji yang disampaikan. Tuhan katakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau kepada iblis dan kepada perempuan ini." Perempuan ini adalah Hawa. "Antara keturunanmu dan keturunannya." Dan katakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan dari perempuan ini satu saat akan meremukkan kepalamu. Ada satu gambar yang cukup menarik yang saya temukan di Google Image, seperti gambar ini. Engkau akan hanya meremukkan tumitnya saja. Engkau buat dia mati dalam 3 hari. Diizinkan untuk mati 3 hari. Tapi dia menginjak kepalamu lewat kematiannya di atas kayu salib. Ini sudah ribuan tahun. Dan itu tepat terjadi di atas bukit Golgota. Coba lihat nubuat yang lain yang kurang lebih sekitar 600 sampai 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5. Kita baca ayat 14 sama-sama. "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Ada seorang muda, saya lihat dalam terjemahan bahasa Inggris dibilang bukan hanya muda, a virgin.
seorang perawan akan mengandung. Saya percaya Maria pasti sekolah Taurat juga, pasti dia baca Yesaya ini. Kira-kira pernah nggak terpikir dalam pikirannya, jangan-jangan perempuan muda ini saya? Kayaknya nggak pernah. Itu sebabnya waktu malaikat datang dia kaget sekali. Lalu dia bilang, mustahil, bagaimana bisa terjadi dengan saya? Lalu malaikat bilang, apa yang mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dan bukan itu saja, dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Lalu namanya itu Immanuel. Itu nanti di Matius dijelaskan apa itu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Lalu lagi coba lihat pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan. Ini menarik. Seorang anak lahir dan seorang putra telah diberikan. Tidak, saya coba buat ganti. Seorang putra telah lahir dan seorang anak diberikan. Itu keliru. Secara teologis ayat ini tepat sekali. Seorang anak lahir. Ya memang Yesus bayinya lahir. Tapi sebagai putra Allah, salah satu dari ketritunggalan Allah tidak pernah lahir. Karena dia kekal. Itu sebab ayat ini bilang seorang anak lahir dan seorang putra diberikan. A child was born, but the son is given to you. Karena dia sudah ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Tritunggal Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Allah memberikan anaknya kepada kita, putranya kepada kita, dengan memperlihatkan dia lahir sebagai seorang bayi. Lalu coba lihat, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebutkan, ini namanya luar biasa, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Waduh, ini khotbah lama lagi kalau kita mau khotbah nama-nama ini. Tapi ini jelas bahwa it's really bullseye waktu di panah itu. Ini dia membuatnya. 700 kemudian nampak. Memang dia lahir. Anak lahir dan putra diberikan. Dan namanya itu terlihat dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 25 dan 27 ini menarik. Yesus sendiri menjelaskan siapa dirinya. Masih ingat cerita waktu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid pada takut, pikir jangan-jangan dia tidak bangkit. Lalu ada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Masih ingat cerita itu? Lalu dalam perjalanannya ke Emmaus, Yesus muncul. Lalu Yesus tanya, kalian bicara apa tadi? Saya dengar kalian ribut bicara. Lalu dia bilang, loh, apakah kamu orang asing di sini? Itu semua berita bicara tentang orang ini. Kalau ada CNN, itu di CNN muncul, di Fox News muncul. Nggak lihat di emailmu, ya? Itu semua muncul berita ini. Kamu nggak tahu. Padahal justru sebenarnya Yesus yang paling tahu dari semuanya, ya kan? Lalu Yesus sebutkan ini menarik sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kenapa nggak baca? Kalian sudah baca Taurat Musa, sudah baca perjanjian lama ini. Kok tidak mengerti? Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu lalu masuk dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ini menarik ayat 27. Ia menjelaskan. Sempat kuliah. Saya nggak tahu ini kuliah kristologi ya. Kalau saudara masuk sekolah teologi ada satu mata kuliah namanya kristologi. Belajar tentang Yesus itu. Nubuat-nubuat. Lalu dia kasih kuliah. Mungkin hanya berapa menit saja. Dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Itu sebabnya saudara-saudara Alkitab benar. Secara fakta dan secara historis. Semua yang dibuatkan itu terjadi untuk dia. Ada masih banyak nubuat-nubuat yang belum. Itu waktu kedatangannya yang kedua kali. Tapi itu pasti akan terjadi. Ada yang coba untuk menghitung ada berapa banyak nubuat dalam perjanjian lama yang menjelaskan Yesus. Kurang lebih 300 ayat. Itu bukan mana baru buat lingkaran. Itu betul-betul ditepat pada sasaran bahwa Yesus yang membawa keselamatan. Yang terakhir saudara-saudara. Waktu Simeon mengangkat anak itu. Dia katakan, biar Tuhan saya pergi, mataku telah melihat keselamatan. Dia jelaskan lagi, kalau saudara perhatikan. Dia bicara tentang keselamatan ini adalah sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Coba perhatikan ayat yang ke-31.
yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa yang lain. Terang. Kapan kita tahu kalau kita masuk musim Natal? Secara visual, kapan kita tahu? Waktu mulai lampu-lampu muncul. Ya. Saya undang saudara datang di kami punya tetangga. Itu kurang lebih ada sekitar 300 sampai 400 ribu lampu dia pakai di rumahnya. Dan saudara kalau datang situ bawa mobil, dia akan kasih tahu tolong putar ke FM radio 99.3 karena lampu-lampu itu akan ikut lagunya. Wah, luar biasa ya. Nggak ada fee, tapi kalau mau kasih sama saya nggak apa-apa. Sudah datang, saya sudah bawa 2 kali anak saya ke sana. Wah, luar biasa, pas-pas lagi di sudut, lampu terang. Tidak ada yang bisa menjelaskan kepada kita apa itu Natal. Karena itu terang. Terang yang menerangi kita semua. Ada satu buku yang saya sedang baca, ditulis oleh Dr. James. Tapi sebelumnya tolong lihat dulu Lukas 2 ayat 32 menjelaskan siapa yang dimaksudkan bangsa-bangsa itu. Kalau saudara perhatikan, ini terjemahan lama ya. Terjemahan kita dibilang kepada bangsa-bangsa lain. Ini terjemahan lama dan ini yang tepat. Karena mataku telah melihat selamat yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan sekalian bangsa. Perhatikan ayat 32. Yaitu suatu terang menerang bercahaya kepada siapa? Orang kafir. Dan kemuliaan bagi kaum Israel. Itu maksudnya. Jadi bangsa-bangsa yang lain itu kafir. Lihat kiri kanan itu bekas orang kafir. Ya. Salah satu alasan kenapa Ahok tidak mau diangkat jadi gubernur karena dibilang kafir, ya. Apa artinya kafir? Kafir itu adalah orang yang keluar dari kebenaran. Orang yang tidak tahu apa itu kebenaran. Ya memang kita semua mantan orang kafir. Tapi mata kita sudah dibuka dan kita bisa melihat kebenaran itu. Sehingga kita bukan orang kafir lagi. Nah, buku ini ditulis oleh yang saya maksudkan Dr. James Kennedy. Menarik sekali judulnya. What if Jesus had never been born? Pernah saudara ambil waktu pikir itu? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Seandainya 2000 tahun yang lalu seorang anak yang disebut Yesus itu tidak pernah lahir. What kind of world that we live in now? Ini menarik dan dia buat banyak penelitian. Dan ada beberapa chapter yang saya mau kasih lihat. Misalnya chapter 2 dia bilang karena Kristus ada impact dalam value of human life. Yang kedua, karena Christianity ada contribution untuk helping the poor, untuk orang-orang miskin. Saudara bisa lihat kalau ada disaster di mana aja, itu orang-orang Kristen yang duluan ke sana. Bukan untuk cari muka, tapi karena keselamatan yang dimiliki. Kita ingin untuk membantu. Kita membantu bukan untuk selamat, itu bedanya. Waktu terjadi tsunami di Aceh, orang bisa lihat beda dari Christian Foundation dengan yang lain foundation untuk datang bantu. Mereka lihat ada beda yayasan Kristen yang membantu. Karena yang lain yang membantu ada banyak tujuan. Karena salah satu tujuan dengan berbuat amal saya selamat, ya kan? Jadi mereka buat itu bukan untuk orang yang susah, tapi untuk diri sendiri. Tapi sebagai orang Kristen kita buat itu bukan karena untuk keselamatan kita, karena kita udah selamat, ya kan? Tapi kita buat itu sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah buka mata kita melihat terang yang besar itu. Lalu chapter 4 dia bicara kontribusi untuk edukasi. Saudara coba lihat di Amerika, sekolah-sekolah yang elit, yang elite itu awalnya itu sekolah teologi dulu. Harvard University, Yale, itu semua sekolah-sekolah duluan untuk melatih orang-orang untuk bisa belajar firman dan bisa memberitakan Injil. Tapi lama-lama udah berubah. Kontribusi kekristenan dalam pendidikan luar biasa. Apalagi impact untuk founding of America. Apalagi untuk civil liberties dan juga yang lain. Kalau ada waktu coba ambil waktu baca ini. Dia juga ada chapter di mana dia bilang ada kontribusi tanda kutip Kristen yang juga menghancurkan, yaitu kekristenan dipakai sebagai alat politik. Waktu Kristen
Agama Kristen menjadi alat politik itu memang menghancurkan. Tapi kalau betul-betul Kristus yang ditinggikan, terangnya menyinari, semua akan terlihat. Nah, ada 3 ayat yang cepat saya ingin jelaskan. Yesaya 9 ayat 1, Yohanes 1, dan Yohanes 3 menjelaskan kehadiran Yesus membawa terang bagi kita orang-orang kafir, orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Yang pertama, Yesaya 9 ayat 1 kita baca bersama-sama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Menarik. 700 tahun sebelumnya sudah diberitahu bahwa bangsa yang besar, termasuk saya dan saudara, kita sedang ada dalam kegelapan. Tapi kita mendapat kesempatan untuk melihat terang yang datang lewat putra Natal itu. Dalam Yohanes 1 ayat 9 dan 10, sangat disayangkan ayat ini ditulis demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tapi ini sayang sekali, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ada 2 alasan. Bisa jadi karena tidak ada yang pergi memberitakan terang itu. Tapi juga memang alasan yang kedua, karena orang mengeraskan hati, tidak mau menerima terang itu. Itu yang dijelaskan dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Demikian. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Setuju? Orang lebih suka yang gelap. Kalau yang terang janganlah, ya, soalnya nanti ketahuan, kelihatan. Tapi yang gelap-gelap. Dan akhirnya itu istilah yang dipakai, misalnya hubungan gelap, ya, uang gelap, ya, semua yang gelap-gelap, ya. Mengapa orang tidak mau datang kepada terang itu? Ini dikatakan sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Mereka membenci terang itu. Ayat 21, kita baca ayat ini bersama-sama. Ini ayat ini saya percaya ini adalah ungkapan kita semua. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam Allah. Kalau kita hidup melihat kebenaran itu, kita mau datang kepada terang itu. Saya ingat cerita tentang bagaimana kami sekeluarga bisa percaya sama Tuhan. Itu ceritanya kalau mau diusut ke belakang itu karena ada satu misionaris dari Kanada yang rela untuk datang ke Indonesia pada masa pensiunnya. Dia misionaris di China dulu, sudah mau pensiun. Lalu ditarik, gimana kalau kamu bisa menjadi vice president untuk kita punya organisasi di Colorado. Lalu dia bilang, aduh kalau saya jadi vice president untuk ini, itu menurunkan derajat saya karena saya pengen untuk jadi misionaris katanya. Jadi dia terus pergi ke Indonesia. Nah di sana dia memulai sekolah teologi, sekolah namanya Sekolah Alkitab Makassar di Makassar. Dan murid-muridnya dia kirim ke semua penjuru di Indonesia. Salah satunya ada yang pergi di kampung kakek saya. Kakek saya itu dukun. Dia yang memimpin agama tradisional. Kalau ada acara tanam padi dan segala macam, dia harus doakan dulu, makan-makan apa itu, beras disembur-sembur dan segala macam. Ya. Lalu muridnya ini datang, murid dari Dr. Jeffrey ini datang ke sana dan beritakan Injil. Namanya Pak Pendeta Bokko. Dia memberitakan Injil. Kakek saya bertobat, percaya Tuhan. 10 dari anak-anaknya percaya Tuhan, termasuk ayah saya. Nah, di kebudayaan kami orang Toraja itu nama kami berubah kalau punya anak. Jadi saya namanya Leo, tapi karena anak saya pertama nama Natali, semua satu keluarga panggil saya tidak Leo lagi, Papa Natali. Ya, jadi orang tahu saya Papa Natali. Nah, kalau Natali nanti punya anak lagi, misalnya dia punya anak pertama namanya Nathaniel. Sebenarnya nama yang pertama saya siapkan itu Nathaniel sebenarnya. Kalau anak cowok ya, tapi akhirnya jadi Natali. Jadi kalau dia punya anak nama Nathaniel, nama saya tidak lagi Leo, tidak lagi Papa Natali, tapi jadi kakek Nathaniel. Jadi satu kampung semua panggil kakek Nathaniel. Jadi papa mama saya, cucu pertama namanya Ruth. Jadi kakek Ruth dengan nenek Ruth. Nah,
kakek saya ini bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Cucu pertamanya lahir. Dia lihat terang itu, bahwa dia berjalan dan kegelapan, dan sekarang dia tahu bahwa Yesus itu yang memberikan terang bagi dia. Cucu pertama lahir. Dia minta kalau boleh cucunya dikasih nama Baru. Baru artinya baru, hidup baru. Jadi kakek saya, papa dari papa saya, namanya kakek Baru. Lima orang tahu bahwa ada perubahan hidup terjadi dalam hidupnya. Lima orang tahu terang itu sudah nyata untuk dia. Saudara-saudara, betulkah kita sudah memiliki keselamatan itu? Adakah perubahan baru yang Tuhan buat untuk kita? Yesus datang, keselamatan itu untuk segala bangsa. Itu sebabnya gereja adalah gereja yang keliru kalau hanya simpan keselamatan di dalam tembok gereja dan tidak mau keluar menyampaikan Injil bagi orang lain. Karena tujuan Injil diberitakan supaya menjadi keselamatan, terang bagi bangsa yang lain. Keselamatan ini penggenapan nubuatan Allah. Saudara tahu betapa tepatnya Alkitab ini. Itu sebabnya tidak salah dan sangat tepat kalau kita memberitakan, karena ini buku yang sampai saat ini tidak pernah bisa dikalahkan kebenarannya. Dan yang terakhir, keselamatan itu bagi terang bagi bangsa-bangsa. Kiranya ini menjadi terang bukan hanya bangsa, tapi juga bagi gereja kita, bagi keluarga kita, bagi pernikahan kita. Dia menerangi supaya tidak ada lagi yang tersembunyi. Semua diterangi oleh firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa sebentar sebelum pengakuan iman rasuli. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan begitu baik untuk kami. Firman-Mu sudah jelas diberitakan, dan kami percaya bahwa keselamatan yang kami miliki adalah keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk terang yang menerangi mata dan pikiran kami, sehingga kami tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dan pertolongan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.